Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Damayanti dari semester 7 Administrasi Bisnis. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Project Basic Learning yang berjudul Usaha Kue Pancong Lumer. Di bab 1 ini saya akan membahas tentang latar belakang. Di latar belakang ada terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada namanya lokasi usaha. Jadi lokasi usahanya ini bertepatkan di Jalan Raya Merdeka, Gang Beringin. Jadi lokasinya ini terbilang cukup strategis yang bertepatkan di jalan yang tergolong cukup ramai. Yang kedua ada namanya jenis usaha. Jadi usaha kuliner makanan yang terkaitkan dengan jajanan disukai oleh semua kalangan. Yang ketiga ada namanya pemilik usaha. Pemilik usaha ini namanya Abang Rian. Selain pemilik usaha, beliau juga memiliki 3 karyawan. Yang terakhir itu ada namanya lama berdirinya usaha. Jadi lama berdirinya usaha ini tahun 2022 hingga sampai sekarang. Di bab 2 ini saya akan membahas tentang analisis project. Analisis project itu terdiri dari yang pertama ada namanya antaliti usaha, lingkungan eksternal, lingkungan internal, posisi kompetitor, sumber daya dan kapabilitas usaha yang dibutuhkan, kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang pasar, ancaman eksternal dan internal usaha. Selanjutnya ada namanya strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi ancaman dan peluang serta pengembangan usaha. Yang pertama itu dari analisis project, saya akan membahas tentang antaliti usaha. Jadi antaliti usaha ini produk jasa kue pancong lumer yang memberikan pelayanan yang sangat cepat dan kepuasan dalam menciptakan berbagai varian rasa sehingga dapat dinikmati dengan keinginan konsumen. Jadi kue pancong lumer ini selain berjualan makanan, beliau juga menyediakan minuman seperti Good Day, Nutrisari, es teh manis, maupun wedang jahe. Selanjutnya saya akan membahas tentang lingkungan eksternal. Yang pertama ada namanya pemasok. Jadi pemasok ini tuh agen yang berada di Pasar Malabar dan Pasar Anyar dengan menggunakan jasa agen. Tentunya harganya akan jauh lebih murah dalam pemecahan bahan baku sehingga mendapatkan keuntungan lebih. Terus yang kedua itu ada namanya pembeli. Jadi selain remaja, ibu rumah tangga dan anak-anak pun bisa membelinya. Terus selanjutnya ada namanya media dan pemasaran. Jadi media dan pemasaran ini tempat usaha Bang Rian hanya berjualan di lapak area ruko saja dan tidak membuka online. Selanjutnya ada namanya ekonomi. Jadi ekonomi bisnis kue pancong lumer ini bukan hanya dari modal sendiri, tetapi pemerintah membantu dengan cara memberikan dana kepada pelaku usaha untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi dari dana pemerintah ini diberikan cukup hanya sekali saja sebagai buat modal di awal, tetapi dari tahun berikutnya tidak akan diberikan kembali. Terus masih di lingkungan eksternal. Jadi di lingkungan eksternal ini memiliki politik atau kebijakan. Jadi di era pandemi virus COVID-19 ini kan pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti PPKM atau PSBB. Namun kebijakan pemerintah tersebut telah usai sehingga pedagang selaku bisnis usaha sudah bisa berjualan seperti biasa dan tidak ada peraturan pemerintah. Yang kedua ada namanya sosial atau budaya. Jadi di era pandemi ini kan masyarakat melakukan makan di tempat tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan, melainkan diizinkan itu seperti take away, dibawa pulang. Jadi masyarakat pun sudah terbiasa budaya serba online, namun peraturan pemerintah tersebut telah usai sehingga masyarakat yang ingin makan di tempat sudah diizinkan. Yang ketiga itu namanya teknologi. Jadi di teknologi ini adanya perkembangan teknologi
yang semakin canggih, sehingga membantu pelaku usaha untuk lebih mengembangkan bisnis mereka di sosial media. Contohnya ini kan misalkan kue pancong lumer. Jadi kalau ingin berjualan di online itu bisa mendaftar aplikasi online seperti GoFood, GrabFood maupun ShopeeFood. Jika konsumen ingin membeli kue pancong lumer ini bisa diantar ke tempat konsumen melalui WhatsApp ataupun Instagram. Selanjutnya ada namanya lingkungan internal. Yang pertama itu ada namanya aspek sumber daya manusia yang disebut SDM. Jadi tenaga kerja Abang Rian ini selaku pemilik usaha hanya mempekerjakan 3 orang saja untuk melayani konsumen. Yang kedua ada namanya aspek keuangan. Jadi segi aspek keuangan Abang Rian ini hanya bermodal tabungan dari tempat pekerjaannya sendiri dan tidak melakukan pinjaman jika usaha tidak berjalan maksimal. Jadi selain beliau bermodal tabungan dari tempat bekerjanya sendiri, pemerintah pun membantu hanya mengkasihkan satu kali dana saja untuk pelaku bisnis. Yang ketiga itu namanya aspek teknik produksi seperti peralatan, tempat operasional yang ada di dalam perusahaan. Jadi selain peralatan sendiri seperti gerobak dan alat masak kue pancong menggunakan jasa pribadi milik sendiri. Dan untuk lokasi usaha dalam kegiatan operasionalnya menggunakan jasa sewa. Dan tenaga operasionalnya hanya 3 orang saja. Yang terakhir itu namanya budaya perusahaan. Jadi Abang Rian ini menerapkan cara kerja dalam bisnisnya itu kepada pegawainya buka di jam 7 sampai jam 11 malam. Adapun juga berperilaku jujur karena menurut Abang Rian selaku pemilik usaha memberikan upah sesuai kerja pegawai. Selanjutnya ada namanya posisi kompetitor. Jadi menurut pemilik usaha kue pancong lumer ini, Abang Rian mengatakan usaha yang beliau jalankan saat ini masih tidak ada pesaing bisnis di tempat usaha daerahnya karena di tempat usahanya ini cuma terdiri dari seperti kebab, nasi uduk, terus soto. Kan beliau cuma berjualan kue pancong lumer ini cuma ada satu bisnis yaitu Abang Rian. Selainnya yang tadi saya sebutkan itu kayak ayam bakar, nasi uduk seperti itu. Selanjutnya ada sumber daya dan kapabilitas usaha yang dibutuhkan. Yang pertama ada namanya faktor sumber daya manusia yang disingkat SDM. Jadi dengan adanya SDM yang berkualitas, kegiatan operasional usaha bisnisnya berjalan dengan baik. Dan SDM-nya terdiri dari 3 orang, itu 3 orang karyawan. Yang pertama seperti Fikri dan Danu, tugasnya melayani, dan Abang Agus menjadi kasir atau pembayaran. Jadi 2 orang ini terbilang belum cukup berpengalaman ataupun dewasa. Yang berpengalaman itu seperti Abang Agus. Jadi selain Abang Agus tidak masuk nih, jadi yang menggantikan posisi Abang Agus seperti kasir atau pembayaran itu bisa digantikan oleh 2 orang yang belum berpengalaman, yaitu seperti si Fikri sama Danu. Jadi Fikri sama Danu ini selain bisa membantu melayani, membuat kue pancong, mereka berdua juga bisa melakukan kasir atau pembayaran. Yang kedua itu ada namanya faktor sumber daya fisik. Jadi lokasi usaha bisnis kue pancong menggunakan lapak area ruko dikarenakan lokasi usahanya cukup terbilang strategis. Yang ketiga itu ada namanya kapabilitas sumber daya modal finansial. Jadi pemilik usaha membangun usahanya dengan menggunakan modal pribadi sendiri atau semacam hanya membeli alat-alat masak dan bahan baku. Selanjutnya ada namanya positioning pasar, terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu segi pelayanan, segi pemasaran, dan kualitas. Jadi segi pelayanan ini
Abang Rian selaku pemilik usaha harus lebih meningkatkan kembali pelayanan lebih cepat dalam operasionalnya dan mencari karyawan yang sudah berpengalaman. Yang kedua itu segi pemasaran. Seharusnya Bang Rian ini selaku pemilik usaha lebih memanfaatkan kembali perkembangan teknologi digital yang semakin canggih, sehingga peluang usaha bisnisnya yang mengandalkan usaha dengan teknologi seperti di aplikasi online, GoFood, GrabFood, maupun ShopeeFood. Yang ketiga ada namanya kualitas. Di kualitas ini, usaha kue pancong lumer harus menginovasi berbagai varian rasa lebih banyak agar mudah dipilih sesuai keinginan konsumen, dan lebih ditingkatkan lagi pada kondisi tempat makanan supaya konsumen yang membelinya senang dan tidak kecewa. Selanjutnya ada namanya kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang pasar. Yang pertama itu ada namanya kekuatan. Jadi kekuatan pada usaha ini kan sering terjadi seperti karyawan diharuskan ramah terhadap konsumen agar konsumen tersebut senang dalam pelayanannya. Sehingga misalkan konsumen tidak suka pada karyawan. Contohnya itu, jadi karyawan tidak ramah kepada konsumen. Jadi kan konsumen tidak akan kembali lagi kepada bisnis tersebut. Terus, jadi usahakan kue pancong lumer ini selain tingkatkan tempat pada makanannya, tingkatkan kembali pada pelayanannya. Jadi usaha kue pancong lumer ini selain banyak varian rasa dan harganya sangat terjangkau di kantong, siapapun bisa membelinya. Terus yang kedua itu namanya kelemahan. Jadi adapun kelemahan yang terjadi di kuliner kue pancong lumer ini, sepertinya kurang kualitas tempat makanan sehingga sangat berpengaruh pada konsumen, dan cara pengemasannya semaksimal mungkin mengikuti update trending supaya menarik pelanggan. Terus hambatan pada pegawai karena usaha kue pancong lumer ini 2 orang tenaga kerja yang terbilang masih di bawah umur yang memiliki belum cukup berpengalaman. Hal tersebut menjadikan pembelajaran bagi pemiliknya. Usaha kue pancong lumer ini kurang menerapkan pada usahanya. Selanjutnya ada namanya ancaman eksternal dan internal. Yang pertama ada ancaman eksternal. Ancaman eksternal ini terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada namanya pembeli, media, dan pemasaran. Jadi kali ini saya akan membahas tentang pembeli. Jadi pembelinya ini ancaman untuk usaha kue pancong lumer yaitu karena masih mengandalkan orang sekitar jalan raya saja. Apabila usaha bisnis tersebut sepi, maka tidak menghasilkan keuntungan. Jadi pemilik usaha ini seharusnya selain tidak mengandalkan orang sekitar jalan raya, harusnya mendaftarkan di aplikasi online agar produk mereka dapat dikenali orang banyak. Selanjutnya ada namanya media dan pemasaran. Jadi yang menjadikan ancaman tidak melakukan perkembangan teknologi digital untuk pemasaran bisnis usahanya. Karena kalau hanya mengandalkan lokasi strategis tidak cukup dan usaha kue pancong lumer jadi tidak banyak diminati. Ancaman internal. Ancaman internal dibagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya aspek sumber daya manusia yang disingkat SDM, aspek keuangan, aspek teknik produksi seperti peralatan, tempat, dan operasional yang ada di dalam perusahaannya. Yang pertama ini saya akan membahas tentang aspek SDM yang disingkat sumber daya manusia. Jadi minimnya tenaga kerja karena masih mengandalkan anak usia di bawah umur yang belum berpengalaman untuk melayani konsumen jika salah satu tenaga kerja yang sudah berpengalaman tidak masuk. Terus yang kedua itu ada namanya aspek keuangan. Di aspek keuangan ini, Abang Rian hanya bermodal tabungan dari tempat bekerjanya sendiri dan tidak melakukan pinjaman jika usahanya tidak berjalan dengan maksimal.
Maka ancaman yang dihadapi yaitu tidak bisa sedikit berkembang karena mengandalkan uang pribadi sendiri, dan dari modal awal dari pemerintah itu cuman diberikan hanya sekali saja. Terus yang ketiga itu namanya aspek teknik produksi. Untuk peralatan sendiri seperti gerobak dan alat masak kue menggunakan jasa pribadi milik sendiri, dan untuk lokasi usaha dalam kegiatan operasional menggunakan jasa sewa, dan tenaga operasionalnya terdiri hanya 3 orang. Menurut Abang Rian selaku pemilik usaha ini merupakan ancaman keberlangsungan operasionalnya yang belum maksimal. Selanjutnya ada namanya strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi ancaman dan peluang serta pengembangan usaha. Yang pertama itu ada namanya segi pelayanan, segi pemasaran, dan segi sumber daya manusia. Nah, saya kali ini akan membahas tentang segi pelayanannya dulu. Yang pertama ada solusi dari segi pelayanan, yaitu Abang Rian harus lebih meningkatkan kembali pelayanan lebih cepat dalam operasionalnya. Yang kedua, segi pemasaran. Jadi Abang Rian selaku pemilik usaha ini harus lebih memanfaatkan teknologi digital masa kini dan lebih menggunakan teknologi seperti pesanan online untuk usaha dalam bidang jasa kuliner. Terus selanjutnya ada namanya segi sumber daya manusia. Jadi seharusnya ini Abang Rian selaku pemilik usaha merekrut tenaga kerja 2 orang dewasa yang sudah berpengalaman agar pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen lebih cepat dan tidak membuat konsumen menunggu lama. Di bab 3 ini saya akan membahas tentang penutup. Jadi penutup dari keseluruhan dari bab 1 dan bab 2. Jadi pertama ini kesimpulannya, bisnis usaha adalah angkringan kue pancong lumer. Pemilik usahanya ini Abang Rian yang berdiri sejak tahun 2022 hingga sampai sekarang. Karena lokasinya tersebut sangat strategis, tidak terjamin ramai pembeli. Terus kekuatan pada usaha ini sering terjadi seperti karyawan yang diharuskan ramah terhadap konsumen agar konsumen tersebut senang dalam pelayanannya. Sehingga karyawan dapat ditingkatkan kembali dalam operasional pelayanannya. Terus selain itu, walaupun dari segi rasa enak, kalau kualitas pelayanannya tidak bagus, pelanggan tidak akan datang kembali. Terus selanjutnya ada namanya rekomendasi usaha kue pancong lumer. Pemilik usaha harus bisa meningkatkan lagi segi kinerja karyawan dan packaging, sehingga lebih layak untuk kemajuan bisnis usahanya. Jadi terus pemilik usahanya ini harus lebih mengembangkan kembali usahanya dengan teknologi digital. Terus yang ketiga itu tingkatkan kembali kualitas kinerja karyawan, harus lebih diperhatikan lagi agar pegawai memiliki pengalaman dalam bidangnya dan lebih dimaksimalkan dalam karyawan maupun packaging. Terima kasih presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.